Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Ya, baik. Selamat siang, salam sejahtera, dan tentunya salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat yang berada di sini. Bapak Ibu, hari ini kita memasuki kegiatan Lokakarya 1 ya. Maka izinkan saya untuk berbagi layar. Iya, baik. Ternyata kendala jaringan dan mohon izin saya harus menutup kamera ya Bapak Ibu ya. Ya, pada kegiatan Lokakarya 1 ini kembali saya menyampaikan bahwa kita akan membahas lebih lanjut tentang pengembangan komunitas praktisi ya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan nanti ketika Bapak Ibu bertemu saya di suatu hari secara luring mungkin ya, mudah-mudahan siapa yang bisa tahu maka Bapak Ibu bisa menyapa saya. Dan bila mana Bapak Ibu ada yang ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita, boleh bersama-sama saya ya Bapak Ibu di dalam beberapa tugas tambahan yang saya lakukan. Oke, baik. Bapak Ibu, hari ini ada tujuan yang akan kita capai di sesi akhir, yaitu Bapak Ibu nantinya diharapkan mampu menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan belajarnya. Sudah siap Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap ya? Siap, siap. Siap. Siap, Bu. Ah, alhamdulillah harus siap. Baik, Bapak Ibu. Adapun kesepakatan kelas sebagaimana di depan, yaitu pertama Bapak Ibu wajib ya menyalakan kamera jika mana tidak terkendala jaringan dan lain sebagainya, kemudian mengangkat tangan sebelum berbicara dan memanfaatkan chat box untuk bertanya ataupun menanggapi. Dan pastikan mematikan mikrofon saat Bapak Ibu tidak melakukan percakapan dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, serta buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Apakah sepakat Bapak Ibu? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Ada tambahan? Cukup ya? Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu untuk menyiapkan satu kertas dan satu pena untuk menulis. Sudah? Cari dulu kertasnya Bapak Ibu. Udah ya? Nah, Boleh, Bu, ya? jika Bapak Ibu, oke, silakan. Oke, sudah Bapak Ibu? Silakan komentarnya. Jika Bapak Ibu sudah menyiapkan kertas dan alat tulis, silakan Bapak Ibu menggambar sebagaimana yang saya instruksikan. Oke, bisa ya? Maaf, Bu, belum Menggambar kelihatan, sebagaimana Bu. yang Bu, saya instruksikan. Iya, belum diinstruksikan Bapak. Ya, siap-siap saja dulu. Oke ya. Nah, selanjutnya tugasnya. Tebak. Ya, Bapak Ibu diminta untuk menebak nih. Diminta untuk menebak kira-kira apa. Ya, apakah dia? Dia adalah makhluk hidup, memiliki sepasang kaki, kemudian memiliki sepasang kaki yang jenjang, menyukai kegiatan di luar dan sangat aktif tentunya. Kira-kira dia ini juga memiliki sifat loh, yaitu seorang yang pemarah dan cerewet. Namun dia memiliki sifat yang sangat penyayang. Kira-kira apakah itu Bapak Ibu? Ada yang ingin berkomentar? Ayam, Bu. Siapa? Pak Hamid ya? Ada lagi? Bapak Ayam. Ibu? Ya, ada lagi yang ingin berkomentar selain ayam? Sama, Bu, ayam. Ayam. Ada lagi Bu Nurhayati bagaimana? Bebek, Bu. Bebek. Pak Ade? Apakah sama? Bebek atau Sama, ayam atau ada yang lain? sama jawabannya, Bu. Oke, baik. Sama ya jawabannya. Oke, mari kita lihat kira-kira apakah sudah benar bagaimana tebakan Bapak Ibu sekalian?
Wah, ternyata hampir benar ya. Tadi mengatakan ayam. Ternyata di sini yang lebih spesifik adalah induk ayam ya. Jadi refleksi yang dapat kita lakukan dari ice breaking kali ini adalah bahwa perlu adanya instruksi yang jelas ya. Kalau instruksinya kurang jelas menyebabkan persepsi beragam dari peserta. Instruksi jelas saja mungkin sudah beragam, apalagi yang tidak jelas. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju Bu, mohon Baik, maaf Bu. tapi ini slide-nya tidak bergerak. Slide-nya. Iya Bu, slide-nya nggak bergerak dari tadi Bu, masih di slide 1. Oh gitu. Baik, ini mohon izin ini karena di tempat saya sedang apa namanya? Hujan deras ya, mungkin juga berpengaruh pada layar berbagi gitu. Ya, apakah ini tampak Bapak Ibu? Ya, Sudah, ini tampak Bu, tampak sudah. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat kembali apa yang sudah kita lakukan pada pembelajaran beberapa waktu yang lalu. Pertama, apakah Bapak Ibu masih ingat tentang nilai guru penggerak? Silakan satu orang berpendapat. Silakan Bapak Ibu, langsung hidupkan mikrofonnya. Ya Bu, yang pertama kalau nilai guru penggerak, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Nur Hamid atas tanggapannya. Ya, kita tampung ya, Bapak Ibu. Yang kedua, apakah ada ingin yang mencoba untuk menanggapi? Apakah Bapak Ibu masih ingat peran guru penggerak? Silakan Bapak Ibu. Saya Bu. Iya, silakan Pak Ade. Menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coaching bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade atas tanggapannya. Luar biasa lagi ya. Dan mari kita tampung dulu ya. Masih diingat-ingat nih Bapak Ibu, nilainya udah, perannya udah, dan mari kita lihat, mengingat kembali pengalaman yang ketiga. Apakah Bapak Ibu masih ingat kompetensi guru penggerak? Ada yang ingin mencoba untuk menanggapi? Iya Ibu, menggerakkan komunitas praktisi, Luar menjadi biasa ya. pemimpin pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Rinda? Baik Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan. Menurut saya kompetensi guru penggerak ketika kita berbicara guru penggerak itu tidak lepas dari seorang pemimpin pembelajaran. Jadi kalau kita harus punya kompeten di guru penggerak, maka kita harus kompeten untuk memimpin, harus punya kemampuan yang baik untuk memimpin jalannya proses pembelajaran. Ketika semula kita itu pembelajarannya teacher center, sekarang kita alihkan menjadi student center atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Rinda dan Bapak Ibu sekalian yang sudah menanggapi. Dan mari kita sampai kepada yang keempat. Nah, dari materi yang sudah Bapak Ibu pelajari sebelumnya, bagaimana tentang nilai peran serta kompetensi guru penggerak, apakah ada di antara Bapak Ibu yang bisa melakukan benang merah? Apa sih kaitan yang sudah dipelajari dengan materi hari ini? Apa kaitannya kira-kira? Kan di depan sudah saya sampaikan ya, materinya kita adalah pengembangan komunitas praktisi. Nah, kira-kira kaitannya apa nih dengan materi sebelumnya? Ya Bu. Silakan Bapak Ibu satu orang. Ya. Ya, terima kasih Bu. Jadi setelah mengingat kembali akan nilai guru penggerak, peran guru penggerak, kemudian kompetensi guru penggerak, itu berkaitannya dengan materi yang tadi di awal tadi yang disampaikan Ibu tentang komunitas praktisi. Kita kaitannya adalah butuh wadah Bu. Jadi kita punya nilai, punya peran, punya kompetensi, tapi kan belum punya wadah Bu selama ini. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamis atas tanggapannya. Apakah ada yang ingin menambahi Bapak Ibu? Silakan jika ada yang ingin menambahkan. Apa sih kaitannya
materi yang terdahulu dengan sekarang? Baik Ibu, izin menambahkan. Iya, silakan Bu. Iya, saya setuju tadi dengan Pak Hamid. Dari segala nilai dan peran itu mungkin fokusnya kita butuh tempat. Nah, tempatnya inilah yang nanti disebut dengan tadi yang di judul di depan yang sudah Ibu sampaikan, yaitu mengenai komunitas itu tadi, komunitas praktisi. Jadi diharapkan guru penggerak nanti bisa berperan lebih aktif di sana bersama rekan-rekan yang ada di sekolahnya untuk mengembangkan diri bersama-sama, begitu Bu. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati atas tanggapannya. Wah, luar biasa nih Bapak Ibu sudah memahami ya benang merah antara pembelajaran yang terdahulu dengan pembelajaran yang akan kita lakukan beberapa saat ke depan. Siap, terima kasih. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan sebelumnya bahwa komunitas praktisi itu sudah benar ya, merupakan wadah tempatnya. Kita sudah memiliki nilai, sudah memiliki peran, sudah memiliki kompetensi, kemudian di manakah kita akan menyalurkan ketiga hal tersebut, yaitu wadahnya. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Jadi komunitas praktisi ini membentuk ekosistem belajar ya dalam implementasi kurikulum Merdeka yang lagi hangat diperbincangkan dan menjadi salah satu wadah terbaik yang kita miliki di satuan pendidikan. Nah, untuk tahapan pemberdayaan komunitas praktisi itu sendiri ada tahapannya ya. Salah satunya adalah tahap merintis, kemudian dilanjutkan dengan tahap menumbuhkan dan tahap merawat serta keberlanjutannya bagaimana ke depannya. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, mari kita berbagi. Silahkan Bapak dan Ibu membagikan pendapatnya secara lisan tentang praktik baik yang telah dilakukan di sekolah kaitannya dengan komunitas praktisi, serta manfaat yang didapatkan. Setiap orang memiliki waktu maksimal 1 menit. Dapat dipahami Bapak Ibu instruksinya? Silakan Pak Nur Ya Hamid. Bu, ya Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi praktek baik yang pernah saya lakukan dengan manfaat komunitas praktisi ini, kami bisa berbagi berbagi ilmu, Bu. Jadi di komunitas praktisi, di komunitas kami, dengan adanya komunitas ini, saya bisa berbagi ketika saya mendapat ilmu, saya bisa mengimbaskan ke teman-teman, dan itu sangat bermanfaat karena tidak semua teman di sekolah saya punya kesempatan untuk mendapatkan materi seperti yang saya dapatkan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamid, luar biasa ya atas praktik baik yang sudah dilakukan. Silakan Bapak Ibu yang lain, silakan. Langsung membuka Iya mikrofonnya Bu. saja. Ya, Iya, silakan Bu. jadi saya mau membagikan apa yang sudah dilakukan atau praktik baik yang telah dilakukan berkaitan dengan komunitas praktisi tadi itu tentunya sangat bermanfaat Bu, apalagi di sekolah kami. Melalui komunitas ini kami berusaha untuk saling berbagi, apalagi di tempat kami kan sudah dalam tahap merawat ya. Jadi sudah saling berbagi praktik baik. Nah, jika ada hal-hal yang berkaitan dengan kendala dalam proses pembelajaran juga akan kami sampaikan melalui komunitas ini sesuai dengan jadwal yang ada. Pun kalau misalnya memang itu sangat penting untuk dibahas, kami juga bisa mengakomodir gitu. Jadi waktunya mungkin agak kita percepat gitu. Untuk komunitasnya yang harusnya di minggu pertama dan minggu ketiga bisa kita adakan juga di minggu kedua begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Hayati atas tanggapannya. Silakan ke Pak Ade atau Bu Rinda yang belum. Saya Bu, Siap. kalau saya ditanyakan mengenai praktik baik apa yang sudah dilakukan di sekolah saya, itu adalah Gema Teknologi itu tadi yang saya pernah sampaikan di kesempatan sebelumnya di beberapa kegiatan. Itu Gema Teknologi adalah sebuah kegiatan yang mengumpulkan sekelompok guru yang memiliki visi dan misi yang sama dan ingin maju mengembangkan mutu kualitas pendidikan di kegiatan pembelajarannya dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini seperti itu, misalnya memanfaatkan edukasi Canva Edu, lalu aplikasi KineMaster. Dalam hal ini adalah mengajarkan para guru untuk membagi green screen seperti itu. Memang ada tantangannya adalah mengubah dari guru-guru yang
ikut terlibat seperti itu, karena tidak semua guru yang ikut terlibat ini tadi sebenarnya memiliki optimalisasi kemampuan yang sama rata seperti itu Bu, khususnya untuk guru-guru yang lanjut usia. Walaupun lanjut usia tetap kami usahakan untuk dibimbing agar bisa menghasilkan produk dan bisa diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya. Terima kasih Bu. Iya, baik. Terima kasih luar biasa Pak Ade atas praktek baik yang telah dilakukan. Tetap merangkul ya, tetap merangkul teman-teman yang lanjut usia tadi. Selagi masih aktif, tetap untuk melakukan kegiatan perubahan yang lebih baik. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke Bu Rinda, mungkin masih ada Bu Rinda? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Mohon maaf tadi sempat itu. Jadi kalau berbicara Baik. tentang praktik baik, sebenarnya kita semua udah melakukan Ibu. Jadi saya kurang lebih dengan Pak Ade ini saya tertarik juga di bidang IT nih. Jadi ada beberapa pernah praktek baik yang saya lakukan itu juga meskipun hanya sederhana. Kalau Pak Ade mungkin tingkatannya kan udah higher than me ya, lebih tinggi daripada saya. Kalau saya mungkin tingkatannya yang masih misalnya sebagai contoh ada beberapa teman terkendala meskipun sekarang kita offline ini kan Bapak Ibu guru masih memerlukan beberapa aplikasi yang bisa membuat siswa menarik, misalnya ada Google Form ketika memberikan evaluasi, kuis, kemudian ada kuisis, kemudian ada juga kalau ketika itu soalnya pakai live worksheet gitu. Nah, jadi pernah saya berusaha di dalam komunitas praktisi itu menjadi fasilitator di guru-guru untuk guru-guru yang terkendala dengan IT untuk berbagi bersama langsung bagaimana menyusun membuat langsung praktek membuat hasil dari ini untuk dibagikan ke teman-teman. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Rinda. Luar biasa sekali ya Bu Rinda. Masih terus belajar akan hal-hal pembaruan ya, apalagi kita berada di era 4.0 ini. Jangan sampai kita sebagai guru ketinggalan malahan daripada peserta didik. Luar biasa. Tetap semangat Bu Rinda dan Bapak Ibu sekalian ya. Baik, mari kita lanjutkan ke sesi selanjutnya yang mana kalau tadi Bapak Ibu di depan sudah berbagi praktik baik serta manfaat dengan adanya keberadaan komunitas praktisi tersebut. Nah, sekarang mari kita berbagi juga ya, apa sih permasalahan yang terjadi di sekolah ketika Bapak Ibu merintis, mengembangkan, merawat komunitas praktisi yang ada. Jadi ini highlight-nya ada dua ya, permasalahan dan komunitas praktisi. Jadi kira-kira permasalahan apa nih Bapak Ibu? Silakan masing-masing orang sama ya, mendapatkan waktu 1 menit untuk berpendapat. Silakan. Izin Bu, boleh saya? Boleh, Ibu silakan. Iya, jadi permasalahan yang terjadi ketika pertama kali kami mau merintis komunitas praktisi di sekolah itu adalah tentunya karena kurang paham mungkin ya komunitas praktisi itu fungsinya apa sih. Jadi teman-teman itu seperti antipati begitu. Jadi tidak mau bergabung. Jadi yang ikut hanya sedikit gitu pertama. Tapi setelah kami melakukan komunikasi lebih intens dengan kepala sekolah, akhirnya kepala sekolah juga langsung menginstruksikan bahwa kegiatan ini resmi dan silakan diikuti. Kemudian kami mengadakan launching, mengundang kepala dinas sehingga ini semakin memberikan penguatan hingga sampai saat ini itu bisa berjalan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, tentu ada hal-hal yang juga ditemukan seperti kendala mengenai ada orang-orang tertentu seperti yang tadi teman-teman sudah sampaikan mungkin karena faktor usia dan lain sebagainya itu juga enggan sekali mengikuti kegiatan ini. Namun kami tidak merasa lelah untuk tetap memberikan informasi, tetap memberikan melakukan komunikasi juga kepada kepala sekolah supaya kepala sekolah juga bisa membantu untuk mengintervensi orang-orang yang memang tidak mau gitu atau membatasi diri mengikuti kegiatan ini. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati, luar biasa ya. Di sini saya dapat mencatat bahwa kolaborasinya sangat tinggi sekali sampai melibatkan dari pihak dinas terkait. Wah, luar biasa. Nah, mudah-mudahan Bu Nur Hayati semakin tetap semangat ya untuk menebarkan virus-virus positif agar tetap dapat menular ke para pendidik yang ada di satuan pendidikannya. Selanjutnya, boleh? Siapa yang ingin berpendapat tentang permasalahan yang dihadapi? Pak Ade, Pak Nur Hamid atau Bu Rinda, boleh silakan.
Ya, Saya terima terakhir, kasih Bu. Iya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi permasalahan yang terjadi di tempat saya itu Bu, banyak guru-guru yang senior Bu. Jadi ketika kita mau membuat komunitas atau bergerak itu Pak, seolah-olah ah kamu baru kemarin jatuh begitu. Nah, kadang kadang sempat juga kami itu minder Bu. Jadi merasa kami masih dianggap masih muda, belum apa-apa. Itu kan kebiasaan yang belum pernah ada di sekolah kami dan sebagainya, Bu. Itu Bu permasalahannya, Bu. Makasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Hampir sama ya dengan Bu Nurhayati tadi ya, yang mengatakan karena terpaut usia ini agak susah untuk mengikutinya. Terima kasih, tetap semangat Pak Hamid. Oke, kembali Bu Rinda atau Pak Ade. Tersisa Saya 2 Ibu peserta. siap, terima kasih. Kalau saya sih lebih melihat kendalanya ketika kita ini mengembangkan komunitas praktisi ini yang paling utama waktu, Bu. Yang pertama, beberapa guru itu tidak berkenan offline. Namun salah online. Ketika offline itu harus ada yang kita korbankan kan Bu ya, siswa-siswi kita, belum lagi Bapak Ibu guru dengan seabrek kegiatan tambahan. Nah, itu mungkin yang menjadi permasalahan di komunitas praktisi kami. Itu mungkin Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Rinda. Nah, tersisa Pak Ade nih yang belum berpendapat. Boleh dibagi Pak Ade, masalah apa sih yang dihadapi tentunya? jadi permasalahan yang terjadi di sekolah saya ketika merintis atau mengembangkan komunitas praktisi itu adalah mengubah mindset, Bu. Mengubah mindset yang guru-guru itu memang senangnya di zona nyaman seperti itu. Jadi ini adalah suatu permasalahan yang sangat luar biasa ketika saya mau mengembangkan komunitas praktisi di sekolah. Baik, terima kasih lah. Kompleks sekali ya permasalahan yang dihadapi, namun Bapak Ibu harapannya tidak patah semangat ya dengan adanya permasalahan tersebut. Baik, Bapak Ibu tidak terasa kita hampir berada di penghujung acara ya. Kegiatan pada hari ini Bapak Ibu sudah memaknai tentang bagaimana sih mengembangkan, merintis, mengembangkan serta merawat komunitas praktisi. Harapannya melalui Bapak Ibu guru penggerak yang hebat-hebat ini Bapak Ibu dapat merawat jauh lebih baik komunitas praktisi yang ada di sekolah. Nah, kemudian untuk tagihan aksi nyata yang akan Bapak Ibu lakukan ya, silakan Bapak Ibu melakukan analisis bagan diri secara mandiri, artinya secara individu ya, ini wajib dilakukan oleh Bapak Ibu, guru penggerak yang ada. Secara mandiri Bapak Ibu mengisi bagan analisis diri berikut ini. Untuk setiap kolom dengan jawaban tidak, ya, saya katakan kembali lagi, untuk setiap kolom dengan jawaban tidak, Bapak Ibu menuliskan ide-ide real yang akan dilakukan. Ketika Bapak Ibu memilih tidak, tapi ketika Bapak Ibu memilih iya, maka Bapak Ibu akan mengikuti alur bagan tersebut. Nanti saya akan memberikan link format daripada alur bagan tersebut di grup WA ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan misalnya ya. Ini ditanyakan kembali kepada diri Bapak Ibu. Misalnya Pak Ade nih. Apakah saya, Pak Ade bertanya pada dirinya, apakah saya sudah memiliki nilai sepenuhnya guru penggerak? Kira-kira jawabannya apa nih? Iya atau tidak? Misalnya, nilai guru penggerak ada 5 ya, saya baru memiliki 2. Nah, tidaknya kenapa? Kira-kira ide apa yang akan dilanjutkan agar Pak Ade tadi memiliki kelima-limanya nilai guru penggerak tersebut? Begitu juga dengan jawaban selanjutnya. Apakah saya telah menjalankan sepenuhnya peran guru penggerak di sekolah? Iya atau tidak? Jelaskan jika memang memilih tidak. Apakah cukup jelas Bapak Ibu? Ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan LK aksi nyata? Jelas, Bu. Jelas Bu, Oke, tidak ada baik. pertanyaan. Baik, terima kasih ya. Nanti ditunggu ya. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita berefleksi bersama bagaimana sih perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apa hal yang sudah baik
yang sudah berjalan dan perlu ditingkatkan, serta apa hal yang kurang baik untuk ditinggalkan. Boleh. Saya meminta 2 orang saja ya untuk berefleksi, boleh? Perwakilan. Ada yang mau merefleksikan Ya, diri? Bu. Iya, silakan, Pak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi, perasaan setelah mengikuti materi ini, saya sangat senang dan sangat berterima kasih bisa bertemu dengan Ibu, teman-teman hebat, sehingga saya bisa belajar komunitas di tempat Bapak Ibu yang lain. Yang perlu saya tingkatkan ini adalah semangat untuk merintis komunitas yang harus ditingkatkan. Dan hal yang kurang baik adalah kita tinggalkan apabila dikatakan orang masih muda dan sebagainya, kita tetap terus maju, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamid. Luar biasa ya refleksinya pada hari ini. Nah, kalau tadi yang sudah berefleksi adalah dari pihak laki-laki, saya minta perwakilan 1 orang perempuan nih. Ibu-ibu, silakan. Biar imbang ya. Baik, Ibu. Ada? Siap. Silakan. Baik Ibu, untuk bagaimana perasaan saya ketika pembelajaran ini, saya sangat senang Ibu, saya antusias sekali Ibu banyak melibatkan kami secara aktif Bu. Jadi di situ saya mulai berani untuk mengungkapkan pendapat saya. Semula saya khawatir kalau saya mengungkapkan pendapat ini nanti tidak mendapat apresiasi. Ternyata bagus Ibu ini. Yang pertama, yang kedua yang sudah berjalan dan perlu ditingkatkan adalah kolaborasi Bu. Itu sudah luar biasa Bapak Ibu mampu berkolaborasi. Kemudian hal yang kurang baik banyakin anunya Bu, ice breakingnya mungkin Bu ya. Jadi kita kan happy terus ya Bu. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Rinda. Jadi saya menangkap Bu Rinda nih memang harus memperbanyak ice breaking ya, biar tidak terkesan membosankan gitu, apalagi kalau kegiatan daring gitu ya Bu Rinda ya. Baik, terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu melakukan kesimpulan secara mandiri dengan kata kunci atau diawali dengan komunitas praktisi merupakan titik. Siap Bapak Ibu, masing-masing orang? Singkat, padat, dan jelas. Siap ya? Oke, saya mulai dari siapa? Pak Ade, boleh. Kesimpulan yang didapat hari ini bahwa komunitas praktisi merupakan titik. Dapat diuraikan secara singkat, padat, dan jelas. Komunitas praktisi merupakan satu hal yang berdaya dengan menyamakan persepsi dari sekelompok orang tertentu dengan visi dan misi yang sama. Baik, terima kasih Pak Ade, luar biasa atas pemahaman dan kesimpulan yang Pak Ade buat pada siang hari ini. Saya lanjutkan. Ada yang ingin mencoba? Saya Bu. Siap, silakan Bu. Ya, komunitas praktisi itu merupakan sebuah wadah bagi orang-orang yang memiliki keresahan yang sama sehingga bisa menyelesaikan permasalahan bersama-sama untuk kebaikan bersama juga. Oke, baik, luar biasa. Jadi resah dan gelisah menunggu di sini gitu ya. Terima kasih Bu Nur Hayati, mudah-mudahan melalui kegiatan komunitas praktisi ini dapat menjawab keresahan-keresahan tersebut dengan riang gembira hasilnya. Kemudian silakan tersisa Pak Hamid dan Bu Rinda. Ya, Baik Bu. Tuh, Tuh. Pak Hamid silakan. Baik Bu. Jadi Ya. komunitas praktisi merupakan sekelompok guru atau pendidik yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Sama-sama, Pak Nur Hamid, luar biasa. Terakhir Bu Rinda, silakan Bu Rinda. Baik Ibu, saya ingin share apa itu komunitas praktisi merupakan sekumpulan individu yang berkolaborasi meningkatkan kompetensi. Terima kasih Bu. Ya,
Terima kasih Bu Nggak salah Rinda, dijaga. Pak Ade, Pak Nur Hamid, Bu Nur Hayati, wah luar biasa ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu kita sampai di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Selamat berlatih Bapak Ibu untuk mengemban ya nilai peran serta meningkatkan kompetensi dalam komunitas praktisinya. Sebagai guru penggerak harus terus tergerak dan menggerakkan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali dan mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Sama-sama.